إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama 1 minggu ini, dari Jumat kemarin dan Jumat sekarang, ada iman-iman kita yang kendur, maka dari itu kita tingkatkan kembali pada hari Jumat hari ini. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita hari ini beristirahat sejenak, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan aktivitas kita, terutama kaum laki-laki, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan salah satu ayat pada surah Al-Jumu'ah. Ada ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, salat pada hari Jumat, maka berserahlah kamu kepadanya, mengingat Allah, dan tinggalkanlah segala macam jual beli yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan yang harus kita lakukan untuk mengambil keberkahan pada hari Jumat. Yang pertama, salat Jumat yang kita lakukan pada hari ini adalah wajib dikerjakan oleh muslim laki-laki yang tidak uzur. Bahkan ada waktu khusus pada hari Jumat itu, saat dilakukan khutbah itu ada doa yang mustajab, yaitu doa ketika khatib naik mimbar dan duduk kembali di kursi mimbarnya, dan dia kemudian melanjutkan khutbah. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari bahwa Abdullah bin Umar berkata kepadanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Nabi SAW bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang mempersiapkan sholat Jumat sebelum berangkat untuk sholat Jumat disunahkan melakukan berbagai macam persiapan, seperti mandi pada hari Jumat. Itu adalah mandi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan itu tentu mengandung kebaikan. Kemudian menggunakan wewangian, lalu berangkat ke masjid. Saat di masjid disunahkan pula mendirikan sholat, terutama sholat tahiyatul masjid, dan melaksanakan sholat semampunya hingga khatib naik di atas mimbar. Kemudian jamaah diwajibkan mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya hingga dia pulang menyelesaikan sholat Jumat. Semua itu akan mengandung segala kebaikan dalam agama kita. Hadis Imam Bukhari mengatakan bahwasanya tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan dia bersuci semampunya, berminyak dengan minyak wangi, kemudian dia mengoleskan minyak wangi dari rumahnya itu
kemudian keluar menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan dalam masjid, artinya tidak menyerobot orang lain. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan khutbah dengan saksama ketika imam berkhutbah, melainkan dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang dan Jumat yang akan datang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu ada keberkahan lain yang tersendiri jika seseorang berangkat sholat Jumat di waktu awal sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu dimulai atau sebelum khatib naik ke atas mimbar. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya wajib, mandi janabah, lalu ia segera pergi ke masjid, maka seakan-akan ia berkorban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada jam yang kedua, maka ia seakan-akan berkorban dengan sapi betina. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka dia seakan-akan berkorban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Tapi apabila imam telah keluar untuk berkhutbah atau naik di atas mimbar, maka malaikat turut hadir mendengarkan khutbah tersebut, dan dia tidak lagi mencatat kebaikan orang yang datang setelah imam sudah naik di atas mimbar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin berkorban setiap Jumatnya seperti biasa kita berkorban pada setiap tahunnya? Orang-orang berlomba-lomba berkorban pada setiap tahun bulan Dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Apabila tidak sempat lagi berkorban pada bulan tersebut, ada pada hari-hari tersebut, maka harus menunggu pada tahun depan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu sunnah yang sangat besar bagi kita, yang pahalanya sama dengan berkorban. Maka alangkah ruginya mereka yang datang ketika imam sudah naik di atas mimbar. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada lagi keutamaan pada hari Jumat, yaitu berdoa setelah asar di hari Jumat. Waktu lain yang utama untuk dikabulkannya sebuah doa di hari Jumat terletak pada setelah asar. Dalam sebuah hadis, Allah menjanjikan mengabulkan doa hambanya yang dipanjatkan pada waktu tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim. Barakallahu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi keutamaan pada hari Jumat, itu memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca selawat pada hari Jumat adalah, berselawatlah kalian. Apabila kalian berselawat satu kali saja,
maka Allah dan malaikatnya akan berselawat atau berdoa atau memberkati kalian sebanyak 10 kali. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila hari Jumat telah tiba, disunahkan pula muslim untuk membaca Al-Quran. Artinya memperbanyak bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini akan membawa kebaikan bagi pembacanya. Ada dalil yang menyatakan bahwasanya keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu kelak kuburnya akan selalu bercahaya. Dia tidak akan pernah kegelapan di alam kubur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Kemudian barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a 10 ayatin in akhir kahfi usima min fitnatid dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan yang harus kita ketahui, dan harus kita laksanakan pada hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup doa pada hari Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa kita, dan karena doa pada hari Jumat itulah salah satu doa yang mustajab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.